Innernya map ya harus materi ini mengikuti perkembangan. Dengan kata lain, ada suatu atmosfer gerak dinamika yang harus selalu berada pada satu lingkungan map ini. Ada yang kedua lagi kaitan dengan tampilan di TV, apa yang katakan Mas An juga. Tampilan di TV ini ya suatu hal yang tentunya di dalam abad perubahan yang sedemikian rupa menjadi suatu hal yang lebih ya. Walaupun juga sekarang media tidak sebagaimana media pada periode-periode sebelum izin terbit untuk koran tadi itu gampang. Sekarang orang bangun tidur sudah memegang media online-nya, dan ini pun masih ada gagapnya, ya Menteri Penerangannya atau Menkominfonya untuk ngatur ini masih ada gagapnya. Jadi di tengah kegagapan dalam perubahan-perubahan ini, map ini berjalan. Kalau disampaikan, saya ingat saya disampaikan Mas Yusron dulu ya, bersama-sama ada Cak Nas dan macam-macam ini. Map ini bukan suatu gerak profesional yang sedemikian rupa, tapi tahu-tahu pada suatu atmosfer yang dituntut mau tidak mau untuk suatu tidak sekedar gerakan, tapi juga harus memenuhi berbagai hal di dalam kehidupan organisasinya. Saya ingat Tempo juga tidak pernah sadar, tidak pernah awalnya itu melangkah ke arah manajemen yang modern. Disadari kalau di Gunawan Muhammad itu Tempo ini manajemennya manajemen laskar rakyat. Jadi siapa menjadi apa dan siapa memegang apa, tidak ada satu job description yang sedemikian rupa. Tahu-tahu berada pada suatu posisi yang mau tidak mau harus mulai menerapkan suatu manajemen yang lebih-lebih lagi. Mulai dituntut pada suatu posisi, ini gerakan atau suatu gerak profesionalisme yang ada profit motifnya. Nah, ini suatu perjalanan yang lazim memang, dan satu perjalanan yang mau tidak mau harus dicermati dengan benar. Karena kalau tidak mencermati dengan benar, di dalam satu perubahan yang mungkin tidak pernah tergerakkan. Saya ingat ketika Tempo mulai berkembang dan macam-macam, kalau kritiknya Ari Budiman, Gunawan mulai membangun istana, tidak menjadi prototip gerakannya ini, prototip yang gerakan model laskar rakyat, tapi dikatakan mulai membangun satu istana bagi perusahaannya, yang mulai juga tidak terasa ini berbeda dari awalnya. Nah, di dalam perjalanan ini mulai ada gesekan-gesekan yang sebagian keluar dari Tempo dengan demonstratif dan mendirikan editor, dan celakanya tidak sampai seumur jagung editor juga mesti mati dan menanggung hutang sedemikian banyak. Menanggung hutang kalau waktu itu angka-angka yang tidak kecil, sekitar 3 miliaran pertama itu, karena keliru di dalam melihat dan keliru di dalam memaknai ini gerakan atau suatu gerak profesionalisme yang mengizinkan ada motif profit tadi. Jadi selalu di persimpangan-persimpangan itu. Dan kalau dilihat dari semua gerakan atau perusahaan-perusahaan atau yang pikirannya awal itu juga tidak jelas, atau ini gerakan ataukah ini suatu usaha negara atau usaha pribadi-pribadi yang memiliki kepribadian yang unggul, ini selalu kacau di tengah jalan. Dan itu semacam axiomatic, semacam dalil. Kalau kita tidak pernah mencanangkan suatu strategi yang benar untuk itu, di tengah jalan ada semacam perubahan yang tidak pernah kita pergerakan. Jadi kalau Cak Nas tadi mengusulkan bahwasanya
materi harus mengikuti perkembangan. Saya katakan ini bagian kecil yang disampaikan Cak Nas tadi itu. Ada atmosfer gerak dinamika yang mau tidak mau ini harus menjadi satu spirit dari semua teman-teman yang menjadi apalis, yang menjadi pemangku untuk map ini yang harus dijaga dan tidak harus menjadi menjadi sesuatu yang kemudian menjadi beban di kemudian. Ada yang lucu di dalam cerita ini, betapa Rusia ini pernah mencanangkan glasnost dan perestroika. Begitu dicanangkan, begitu berantakan, begitu hancur, terpisah dalam beberapa negara dan menjadi bulan-bulanan macam-macam yang terus ada perjalanan bapaknya. Rusia ini mau kemana ini? Nggak jelas. Apakah ini negeri mafia atau negeri apa? Ya di dalam sana itulah. Sampai pada yang terakhir ini pun masih pada suatu atmosfer ini mafia, kelompok mafia, atau satu negara yang dikatakan penuh dengan idealisme. Ini dari dampak keinginan keterbukaan dan macam-macam lewat glasnost, lewat perestroika. Akhirnya yang sekarang banyak digaji perestroika deception. Jadi penyesatan yang terjadi di tengah jalan tidak pernah diperkirakan. Bahwasanya yang kelihatannya konseptual enggak, ternyata jebakan-jebakan demikian rupa. Ya mudah-mudahan ini pemerintahan yang pada kali ini tidak terjebak pada ini ya, masukan-masukan yang nantinya malah menjebak. Dulu saya mengikuti kalau perjalanan pemerintahnya Jokowi ini, tim transisinya ini sedemikian optimis gitu. Ini melihat negara nanti diatur sedemikian rupa, yang dia lupakan waktu itu duit 1 triliun ini sedemikian tinggi nilainya, dan itu tidak salah memang. Kalau 1 triliun itu tidak salah. Penghematan yang dilakukan apa? Oh, pesawat ini nilainya berapa, kalau dijual laku 1 triliun dan macam-macam. Setelah diberitahu di tengah gelombang permasalahan negeri ini, yang 1 triliun 1 titik di tengah gelombang yang demikian dahsyat. Setelah sadar, nggak tahu gerak kerja ini kerja yang bagaimana dan gerak mana. Saya pikir map bukan itulah ya, map, tapi juga perlu dikaji dengan benar. Kalau ngomong tentang profesionalisme, tampil di apa, ini mau tidak mau juga mesti harus jelas kurikulumnya, mesti harus jelas macam-macamnya. Dan ini menuntut pemangku-pemangkunya, Mas Tom juga ini ya harus menyiapkan semuanya dengan baik. Mau tidak mau, atau jadi bulan-bulanan. Begitu tampil di TV, begitu moderatornya juga membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan, begitu bisa jadi kehilangan akal kalau kita tidak mempersiapkan dengan benar. Bahwasanya manusia-manusia yang akan tampil di sana ini cekatan, tapi tetap harus diperhitungkan bahwasanya ini ada orang-orang yang lebih senang kalau ngomong itu tanya karena tidak kelihatan muka. Di TV ini kan nggak kelihatan muka, jadi menghujatnya enak gitu, nggak Riko dan macam-macam, jadi ngomongnya lebih vulgar, menghujatnya pribadi pun juga terbawa, tidak ngomong tentang nilai, tentang sistem dan macam-macam. Nah, ini yang menjadi risiko, tapi tidak harus karena risiko-risiko yang diperhitungkan tadi terus kita mati perhitungan ya. Mati karena perhitungan, tidak melangkah sama sekali, tidak memperhitungkan sama sekali, dan kemudian takut untuk membuat konsep. Karena awalnya saya akrab, saya kenal bener sama Mas Yusron. Jadi kalau ada semacam idiom yang mengatakan bahwasanya